Baik pemirsa, kita kembali lagi di Motivator, masih membahas mengenai adalah bagaimana sukses dengan neurological level. Ada 6 tahapan ya, kita sudah bahas 5 diantaranya. Dan sekarang masuk ke tahapan yang ke-6. Silakan Coach, yang ke-6 adalah purpose. Apa sih tujuan besar kita hidup di dunia ini? Ya, kalau kita nggak ada tujuan, mengalir seperti apa adanya. Syukur-syukur kalau mengalirnya ke tempat yang tepat. Kalau tempatnya keliru, keselokan. Kalau kita ikutin flow-nya, kotor. Iya, belum dari blueberry banjir lagi. Tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Jadi purpose besar, ya. Ini penting sekali, ya. Pertanyaannya mungkin gini untuk membantu, ya. Kalau nanti kita meninggal, kita ingin dikenal jadi apa sih? Sebagai apa sih? Itu men-trigger. Apakah kita cuma begini-begini saja, ya? Artinya bangun tidur, melakukan aktivitas, rutinitas begini-begini lagi, atau kita mau menjadi seseorang yang tadi memiliki purpose, visi dan misi hidup yang besar. Contohnya kalau agak besar ini, misalnya Mahatma Gandhi misalnya, purpose-nya besar sekali loh beliau ini, ya kan? Bagaimana supaya bangsanya, rakyat India terbebas dari penjajahan, dan beliau itu menggunakan ahimsa, tanpa kekerasan. Ya, ini kan purpose-nya besar sekali. Ya, contoh yang lain yang masih hidup, Nelson Mandela, ya 27 tahun dalam penjara, ya untuk melawan yang namanya apartheid, ya kulit hitam, diskriminasi, dan itu beliau kalau tidak memiliki purpose yang besar, sudah pasti berhenti dari awal. Di penjara sudah give up. Stres, ya pasti. Exactly. Nah, itulah yang kita perlu miliki. Purpose kita hidup di dunia ini apa sih? Apa sih tujuan kita untuk lahir di sini? Apakah cuma habisin waktu saja, atau kita mau membuat satu hidup yang grandios, yang besar? Jadi semua orang harus punya, ya? Harus punya. Sebagai apa kita ingin dikenal di dunia ini setelah kita meninggal? Itu pertanyaan. Itu pertanyaan penting, ya? Untuk menggali, men-trigger, apa sih yang saya harus lakukan? Tujuan saya hidup ini itu apa? Serem tuh kalau sudah tujuan saya hidup kalau saya sampai meninggal. Ada kata-kata meninggal tuh kadang-kadang memang serem, ya. Kita nggak pengen tiba-tiba meninggal tuh ternyata siapa sih dia? Ternyata dia hanya orang yang sekedar numpang lewat, gitu ya. Ya, yang mengerjakan rutinitas atau ngontrak sehari-hari, tidak ada yang menangisi, tidak ada yang merasa kehilangan. Serem banget, saya mau jadi apa ya, bingung langsung. Oke, 6 lagi. Yang pertama itu tadi adalah lingkungan, environment, kemudian perilaku, behavior, kemudian adalah capability, kemampuan, ya, kemudian itu adalah value dan belief, kelima identity, dan yang keenam ini adalah purpose of life. Nah, sekarang bagaimana keenam ini diolah kemudian bisa membuat kita mencapai kesuksesan dan kebahagiaan? Ya, jadi inilah strateginya. Semuanya harus align, artinya selaras. Ya, jadi kita tidak bisa pisahkan satu demi satu karena ini berhubungan. Inilah neurological level atau tingkatan susunan neurologis dalam diri manusia yang kalau sesuai tujuannya, ya, kemudian identitas dia yang dia gunakan, dia genggam, apa yang dia yakini, apa yang dia appreciate dalam hidup, kemudian apa yang dia lakukan sampai ke lingkungan dia itu selaras. Dan ini akan membuat satu move yang luar biasa untuk orang tersebut. Jadi kalau Anda ingin menjadi pengusaha yang sukses, satu, pilih lingkungan, ya bergaul dengan para pengusaha yang sukses, ya kan? Gitu ya. Kemudian untuk behaviornya Anda harus berpikir seperti pengusaha, actionnya juga seperti pengusaha, gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah capability-nya, kemampuannya. Anda harus belajar bagaimana menjadi seorang pengusaha. Kemudian value and belief-nya, Anda harus juga memiliki value yang pertama seperti seorang pengusaha. Apa yang terpenting dari antara karir, uang, persahabatan atau keluarga itu mana value-nya? Beliefnya juga. Apa yang dia yakini? Di model dari pengusaha sukses yang ingin. Bisa sekali. Atau kemudian identitasnya juga. Kalau yang namanya pengusaha sukses itu disiplin, ya kan, kerja keras. Nggak mungkin Anda bisa jadi pengusaha sukses kalau Anda males, tidur melulu, ya. Itu namanya jadi pesulap, simsalabim. Bukan pesulap sih, namanya dukun kali mungkin, ya. Langsung jadi sukses, nggak mungkin. Kemudian yang terakhir adalah tujuannya. Tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya mau jadi apa? Kalau Anda nggak punya tujuan, Anda tidak akan menggerakkan semua itu ke arah yang Anda mau. That's right. Oke, masuk akal nggak tuh semua, ya? Benar, ya?
Wow, akhirnya kita sudah sampai di kesimpulan bagaimana keenam proses dalam neurological level itu bisa mengarahkan kita menuju ke sukses dan bahagia sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Jadi kembali ke pertanyaan awal tadi, setiap orang itu ingin sukses dan bahagia. Tidak ada satu orang pun yang tidak ingin sukses atau tidak bahagia. Jadi lakukan saja step by stepnya ini. Mungkin pertamanya agak sulit, tapi kebiasaan kalau kita lengkapin semuanya ini menjadi satu hal yang selaras semuanya, kita akan mulai merasakan sukses dan bahagia dalam hidup kita. Oke, baik, catat ya. Nah, untuk Anda yang sudah memberikan pertanyaan, nanti akan diundi ya, akan ada pemenang untuk 1 free tiket training NLP, Leading with NLP untuk tanggal 23-24 Februari 2013 di Hotel Le Grandeur Jakarta ya. Anda bisa login di Facebooknya di www.facebook.com/NLP Academia atau di www.coachtatang.com ya. Baiklah pemirsa, tuntas sudah motivator kita kali ini. Terima kasih atas partisipasi Anda lewat telepon, Twitter ataupun Facebook, dan mohon maaf jika tidak semua bisa kami jawab. Namun bagi Anda yang ingin berbagi cerita dan melontarkan pertanyaan, bisa kirim ke akun Facebook kami di motivatoxindo.tv@yahoo.co.id, juga Twitter kami di @motivatok, atau juga di websitenya Coach Tatang ya, di www.coachtatang.com. Dan malam ini saya Fedros beserta Coach Tatang dan seluruh kru yang bertugas undur diri. Selamat malam dan salam motivator.